Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, mahasiswi, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua di sini selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar pada hari ini. Tentunya harapan kita agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, saya tanya dulu apakah para mahasiswa-mahasiswi sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Kalau demikian, mari kita awali kuliah pada hari ini dengan pembacaan Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Dan nantinya harapannya ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat. Amin. Baik para mahasiswa, untuk menyemangati kita belajar sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada satu makalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, ada dua yang mana ketika manusia mencarinya, manusia itu tidak akan pernah puas dan manusia tersebut akan selalu merasakan kehausan dan kekurangan. Dua perkara itu kata Sayyidina Ali, yang pertama ilmu yang baik yaitu ilmu. Yang kedua yaitu harta. Maka ilmu semakin dicari, maka semakin tahulah letak kekurangan dan kebodohan kita. Makanya pepatah bilang di atas langit masih ada langit. Itulah yang kita lakukan sekarang, bagian dari mencari ilmu. Mudah-mudahan kita terus semangat di dalam mencari ilmu. Baik para mahasiswa, oleh karena itu mahasiswa sebagai calon generasi penerus pendidik, yaitu sekarang kita dihadapkan dengan era revolusi industri 4.0, yang mana para pendidik itu, terutama para mahasiswa ini, calon-calon penerus pendidik, setelah selesai kuliah kalian akan sesuai dengan jurusan, yaitu jurusan pendidikan agama Islam, karena akan mengajar di sekolah-sekolah. Maka tantangannya di era revolusi industri 4.0 ini, para guru, para penyampai pesan pembelajaran itu dituntut untuk bisa menyajikan materi yang mudah dipahami, yang menarik, tentunya pesan-pesan yang ada di pembelajaran tersebut tersampaikan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, ini tantangan besar bagi kita semua untuk bagaimana cara untuk menyampaikan pesan pembelajaran itu dengan baik agar mudah diterima oleh peserta didik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang baik. Maka inilah materi kita yang dibahas pada hari ini. Baik para mahasiswa, adapun materi kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang hakikat dari media pembelajaran. Yang mana harapannya? Harapannya nantinya mahasiswa ini mampu memahami dan menjelaskan tentang hakikat media pembelajaran, mulai dari pengertian media pembelajaran, tujuan dari media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, serta urgensi dari media pembelajaran. Baik para mahasiswa, materi kita pada hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya, yaitu materi kita berbicara tentang hakikat media pembelajaran. Adapun bentuk penyampaian materi ini, yang pertama yaitu
materi ini akan disampaikan melalui video bahan ajar. Kemudian nanti video bahan ajar ini linknya akan saya kirim ke seluruh mahasiswa, dan mahasiswa itu bisa melihat sendiri atau sama-sama nanti kita tampilkan di sini. Kemudian setelah kita melihat dan memahami tentang video bahan ajar yang terkait dengan hakikat media pembelajaran, kemudian yang kedua yaitu mahasiswa dianjurkan untuk memahami materi dari video bahan ajar yang telah disampaikan melalui video bahan ajar ini. Kemudian selanjutnya mahasiswa membuat kesimpulan atau nanti membuat sebuah makalah. Dibuat ini secara berkelompok, kemudian setelah memahami dan tugas-tugas yang dibuat nanti didiskusikan secara berkelompok. Nanti bisa dibagi dengan menjadi 3 kelompok. Baik, kepada para mahasiswa, kalau sudah dipahami, silakan lihat dari video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Saprawi Rizal. Mudah-mudahan hari ini kita dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang hakikat media pembelajaran. Adapun tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hakikat media pembelajaran. Mulai dari pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, dan tujuan dari media pembelajaran. Kemudian perlu diketahui oleh mahasiswa, setelah memahami materi ini, maka mahasiswa mampu membuat kesimpulan dan membuat makalah yang nantinya makalah tersebut bisa didiskusikan di kelas. Baiklah, sebelum kita memulai terlebih dahulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kemudian media pembelajaran di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang media pembelajaran di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat menjelaskan tentang media pembelajaran tersebut yaitu ada di surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an waja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang mana artinya adalah Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Allah lah yang memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dari ayat ini dapat difahami bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita yaitu untuk memanfaatkan seluruh anugerah yang diberikan oleh Allah seperti panca indera yang Allah telah titipkan kepada kita. Pengertian media pembelajaran. Kata media di dalam istilah media pembelajaran yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti tengah atau perantara atau pengantar. Dalam istilah bahasa Arab, media adalah yaitu wasail atau perantara atau pengantar suatu pesan dari pengantar ke penerima. Oleh karena itu, secara umum, media pembelajaran ini adalah alat bantu proses belajar mengajar.
Kemudian pengertian media menurut para ahli, seperti yang disampaikan oleh Asnawir dan Bashiruddin. Mereka mengatakan bahwasannya media adalah suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran dan kemauan siswa, sehingga pesan tersebut dapat mendorong terjadinya proses pendidikan. Kemudian juga yang disampaikan oleh Zakia Darajat dan kawan-kawan mengatakan bahwasannya media pendidikan merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan dalam proses pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, dari beberapa definisi ini dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran, yaitu penerima pesan tersebut. Kemudian fungsi media pembelajaran. Adapun fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu media pembelajaran berfungsi sebagai atensi. Artinya, media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Kemudian fungsi media pembelajaran yang kedua, yaitu fungsi afektif, yaitu media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan fungsi media pembelajaran yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar tersebut. Kemudian, fungsi media pembelajaran yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah di dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Manfaat media pembelajaran menurut Sujana dan Rifai. Adapun manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas, sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi secara verbal melalui kata-kata. Kemudian manfaat yang keempat, siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankannya. Tujuan dari media pembelajaran. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Tujuan media pembelajaran yang kedua yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi, karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Tujuan selanjutnya yaitu menciptakan situasi belajar
yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Kemudian, tujuan yang kelima yaitu memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Sedangkan tujuan media pembelajaran yang keenam yaitu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Sudah selesai semua ya membuat kesimpulannya para mahasiswa? Baik. Langsung saja kita diskusikan ya terkait kesimpulan dari video pembelajaran tadi. Silakan kami tunjuk untuk kelompok 1 ya, untuk memaparkan apa tadi nilai pembelajaran setelah melihat dari video pembelajaran tadi. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Siti Nubaiti. Saya mewakili dari kelompok 1, di mana kami tadi mendiskusikan hasil dari diskusi kami, yaitu kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu mengenai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu atau yang biasa kita kenal dengan alat membantu dalam mengkreasikan media pembelajaran. Nah, media itu berasal dari bahasa Arab, yaitu wasail. Nah, atau yang disebut dengan pelentara atau sebagai pelentara alat tulis. Nah, fungsi dari media tadi yaitu sebagai alat di mana menjadikan pembelajaran atau metode pembelajaran disampaikan oleh pendidik atau guru itu menjadi bervariasi dan juga memudahkan siswa atau mahasiswa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru maupun dosen. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya media itu dikuasai oleh pendidik. Jadi bukan hanya metode yang dikuasai oleh pendidik atau guru, akan tetapi media juga perlu untuk dosen atau guru memahami atau menguasai dalam berbagai alat atau media tersebut. Nah, sekian dari kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa dari kelompok 1 itu sudah memaparkan hasil dari kesimpulan dari video pembelajarannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi terkait atau ketidaksetujuan terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrani Putri, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya seberapa pentingkah media pembelajaran di era industri 4.0 sekarang ini. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Ya, tangan dulu. Silakan pemateri langsung saja dijawab. Baiklah, langsung saja kami akan menjawab dari pertanyaan saudari Adi dari kelompok 2 ya. Nah, tadi pertanyaannya seberapa pentingnya media tadi dalam era 4.0 ini, industri 4.0. Nah, jadi dalam semakin berkembangnya teknologi maupun intelektual manusia, potensi manusia pada zaman sekarang. Jadi siswa bukan hanya dituntut untuk disampaikan melalui teori, diberikan teori saja, akan tetapi murid juga diharapkan untuk mengembangkan atau mempraktekkan dari materi teori-teori yang disampaikan oleh pendidik. Nah, jadi dari alat atau media tadi timbullah motivasi seorang siswa. Selain motivasi, juga kreatif potensi yang ada di dalam dirinya itu pun diharapkan untuk dikembangkan.
Baik sekali jawabannya. Tangan dulu. Silakan, mungkin ada kelompok yang lain yang mau menambahkan atau kurang setuju dengan pendapatnya kelompok satu tadi. Silakan. Oh ya, siapa namanya? Saya sudah sebutkan juga perwakilan dari kelompok 3. Ya, silakan. Kami sangat setuju sekali kepada kelompok 2 yang mana pada zaman industri ini proses pembelajaran harus dilakukan dengan canggih, yaitu dengan melakukan media pembelajaran seperti buku, video, audio, dan gambar yang mana akan membantu dalam proses belajar mengajar yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar agar proses pembelajaran mengajar yang disampaikan oleh pendidik dapat dilakukan dengan efektif dan efisien kepada peserta didiknya. Saya kira jawabannya cukup bagus sekali ya, dan sangat mudah dipahami. Atau mungkin ada tambahan? Cukup ya? Oke, cukup karena masih banyak lagi yang kita bahas. Baik, kepada seluruh mahasiswa, setelah kita tadi membahas mulai dari video pembelajaran sampai tadi membuat suatu kesimpulan dan didiskusikan bersama. Kemudian selanjutnya saya ingin mengukur tingkat pemahaman Anda terkait materi yang disampaikan, baik itu materi yang disampaikan melalui video pembelajaran tadi atau yang saya sampaikan langsung, bahkan dari hasil diskusi atau hasil dari kesimpulan yang Anda tadi buat. Baik. Saya ingin bertanya kepada seluruh mahasiswa. Izin Pak menanggapi. Ya, silakan. Hemat kami ya Pak ya, dari awal sampai akhir ini terasa sangat menyenangkan sekali pembelajaran pada hari ini Pak. Dimana kita pertama Bapak menampilkan PowerPoint, terus kita berdiskusi, menyimpulkan, bahkan ada tanya jawab antara satu kelompok dengan yang lain. Terus terakhir juga Bapak menampilkan video pembelajaran di mana di situ mengenai hakikat media pembelajaran seperti itu ya Pak. Jadi poin-poin dari belajar hari ini kita dapatkan dengan efektif dan efisien sekali Pak. Terus harapan kami ke depannya kita bisa seperti ini lagi ya kawan-kawan ya. Jadi kita tuh tiap hari mungkin dari dosen-dosen lain juga, sehingga kita sebagai mahasiswa ini lebih komunikatif lah antara satu sama lain, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, sebagai penutup dan untuk tugas mahasiswa untuk pertemuan selanjutnya, silakan tadi kesimpulannya itu diperbaiki kembali terkait revisian yang saya sarankan. Kemudian juga nanti dibuat sebagai makalah. Makalah itu nanti silakan para mahasiswa itu literaturnya, yaitu harus ada literatur jadi dari jurnal yang terindeks atau jurnal internasional ya. Cari di Google Scholar, sehingga teori-teori apa yang kita dapatkan tadi mulai dari yang saya sampaikan melalui video pembelajaran, dari temannya yang membuat kesimpulan, kemudian nanti dituangkan dalam makalah, kemudian dikuatkan dengan teori-teori yang diambil dari jurnal internasional yang silakan Anda cari melalui memakai Google Scholar atau dari literatur yang lainnya. Dengan demikian pembelajaran kita ini tentu memanfaatkan kecanggihan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Sangat mudah sekali mencari literatur dalam pembelajaran, terutama di era digitalisasi atau era revolusi industri 4.0 yang sebentar lagi kita sudah memasuki, yaitu era 5.0. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dengan harapan mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.